Kalau ngeliat event, kalau ngeliat acara musik, kalau nggak cuma musik ya, kadang dialog ya kan, terus habis itu juga ada diskusi atau apapun, selalu ada Sintanya. Itu gimana sih Alhamdulillah. caranya? Gimana caranya ya? Mm-mm. Waduh. Kalau gimana caranya ya mungkin ya kepercayaan orang kali ya Tepung Bang gitu Ije ya, ya. ketika Maksudnya lo kerja biasanya kan orang udah males ya, melanjutin sekolah, betul, 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 betul. skripsi gitu-gitu, tapi lu Pusing tetap ya, sih. tetap ya, maksudnya lu ngejar akademik juga gitu. Betul, Sinta tetap ngejar karena waktu itu mikirnya sih sebenarnya berat ya Bang Ije ya. Karena Hmm. kan dari yang masalah hak itu kan memang susah banget ya. Bener, iya ini Susah banget. valid nih ya. Indonesia is me, kau dan aku. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung, Kita Indonesia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang punya banyak banget pengalaman di bidangnya. Dan yang pasti juga kita bakalan coba gali gitu ya tentang point of view dan insight-nya. Yang saat ini juga kita akan membicarakan salah satu topik atau isu yang lagi rame banget, yaitu tentang merawat etika di ruang publik dan digital. Nah, seru banget nih, kenapa harus di digital juga kita butuh untuk merawat etika. Sepenting apa dan seperlu apa. Oleh karena itu, kita udah hadirkan ya seorang Master of Ceremony di Provinsi Lampung yang udah terkenal, banyak banget wajahnya di mana-mana. Di berbagai acara, langsung aja please welcome Sinta Clara. Hai semuanya, hai Bang Ije. Halo, selamat datang Selamat datang kembali. di RRI Bandar Lampung ya. Betul. Walaupun ini juga apa ya, bisa dibilang ya tempat lu belajar juga ya. Betul, justru Sinta Clara yang sekarang tuh lahir dari RRI Pro 2. Oh gitu. Dulu Iya sempat dong. ikut program kita ya. Pernah, itu 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah ya. Oh, Karena kan program dari Sorcer kan. oh iya, penyiar Di Sorcer. pelajar ya. Betul. Sorry, ceria, oke. Jadilah Sinta Clara yang sekarang. Iya, dan emang kalau ngeliat event, kalau ngeliat acara musik, kalau nggak cuma musik ya, kadang dialog ya kan, terus habis itu juga ada diskusi atau apapun, selalu ada Sintanya. Alhamdulillah. Itu gimana sih caranya? Gimana caranya ya? Waduh. Kalau gimana caranya ya mungkin ya kepercayaan orang kali ya Bang Ije ya. Maksudnya awalnya juga kan Sinta ya bukan siapa-siapa gitu kan, sampai akhirnya mungkin nyoba satu acara, sampai akhirnya mungkin dilihat sama orang, oh cocok nih, oh ternyata bagus nih, sampai akhirnya kan alhamdulillah dipakai terus gitu. Dari oke. event sampai ke uh, corporate lah sekarang gitu bisa Ingat dibilang. nggak mulai-mulai nge-MC itu tahun-tahun berapa? Mulai nge-MC itu Sinta di tahun lepas dari Sorcer sih. Itu di Eh, 2017 masih berarti. SMA berarti udah. Masih SMA. Cuman Oke. aku masih pra-event kan. Mm-mm. Event-event kecil gitu. Oke. Mini-mini konser. Nah, Sinta, sekarang kan lu juga aktif ya di media sosial gitu kan. Betul. Karena gua ngeliat personal branding lu juga keren banget. Amin. Followers lu juga udah banyak. Kayak berapa followers sekarang? 13.800. 13.800 gitu kan. Dan artinya lu punya pengaruh ya. Sekarang ketika orang lihat lu dan akhirnya nge-follow lu, apa biasanya postingan-postingan yang lu sering share di media sosial lu? Kalau di sosial media ya Bang Ije ya, sebenarnya Sinta lebih milih-milih sih kalau untuk upload ke sosial media, karena kan ini apa ya, bisa jadi sesuatu hal yang besar juga sama apa yang kita upload kan. Jadi aku lebih sering upload tuh tentang kerjaan, Oke. terus lebih ke pencapaian gitu. Oh. Hal-hal yang positif aja sih, supaya nggak jadi bumerang juga kan buat kita gitu. Bener. Kan harus hati-hati nih. Kadang ya positif aja juga masih aja ya. Bener. Sering salah Betul. gitu kan. Oke, dan ya lu maksudnya start di sini dulu waktu masih SMA, sekarang balik lagi ke sini sebagai sarjana hubungan internasional ya. Wah, Masya Allah. Itu adalah jurusan yang cukup susah tuh lulusnya tuh ya. Bener, aduh. Ngerasain nggak strugglingnya dulu sambil Aduh. kuliah sambil nge-MC? Sangat amat sih Bang Ije, karena kan bisa dibilang Sinta tuh telat ya sebenarnya kalau untuk lulus kemarin, karena memang selain karena COVID, terus juga Sinta kan ngajar MC ya. Karir tuh bener-bener Sinta setarain sama pendidikan kemarin. Iya, betul. Jadi walaupun telat, Sinta mikirnya it's okay lah, yang penting aku lulus dan karirku tetap jalan gitu. Oke. Agak Tapi- susah sih. Tapi gue bangga loh sama orang yang bisa bikin itu seimbang gitu ya, antara apalagi kan lu juga produk dari RRI Bandar Lampung gitu ya. Betul. Ketika lu kerja biasanya kan orang udah males ya,
melanjutin sekolah, Betul, skripsi betul. gitu-gitu. Tapi lu Pusing tetap ya, sih. tetap ya. Maksudnya lu ngejar akademik juga gitu. Betul, Sinta tetap ngejar karena waktu itu mikirnya sih sebenarnya berat ya Bang Ije ya, karena kan dari yang masalah HI itu kan memang susah banget Bener, ya. iya ini susah banget. ini valid nih ya. Susah banget. Pasti kan. Dan yang dibahas pun juga internasional kan. Betul, Skrip- isu-isu terkini. Betul. Iya, untuk skripsi Sinta aja tuh Sinta ngebahasnya tentang perebutan Laut Cina Selatan sama sama Natuna, beneran itu Oh, kan berat iya. banget ya. Iya. Jadi itu benar-benar ya Allah, kompre aja Bang Ije. Aku tuh bisa tembus 7 jam gara-gara banyak banget kendalanya karena aku sambil nge-MC. Wow. Jadi aku benar-benar kayak banyak banget lah momen-momen lucunya tuh di situ. Kayak dosennya tiba-tiba lupa, terus juga tiba-tiba aku harus nge-MC di pulau, aku harus nyari sinyal. Untuk bisa Untuk ini. compare, untuk compare lagi, untuk kompre kompre, itu. sorry buat kompre. Yang sidang kompre itu ya. Sidang kompre terakhir. Oke, ngomongin tentang Laut Cina Selatan ya kan. Betul, Isu yang berat nggak akan banget ya. mungkin lo bahas ya sama temen-temen. Jangan ya kita bahasnya untuk cukup etika aja ya. Iya. Itu tuh terlalu berat kalau dibahas. Tapi seru ya. Maksudnya Seru, akhirnya seru. berhasil ngelewatin itu. Alhamdulillah gitu kan. Walaupun sebenarnya ya banyak hal-hal lucu lah kalau untuk di. Tapi kan itu jadi value lu kan. Maksudnya MC yang punya background pendidikan sarjana hubungan internasional kan beda kan. Betul. Rate-nya atau argonya. Ya, coming soon doain S2 ya. Iya. Serius. Serius aku mau banget. Doain lah. Nah, tapi Sinta ngomongin tentang Apa tuh? dunia media sosial gitu ya, dan apa aja yang lu posting gitu. Lu kan sebagai MC ya, terus juga followers 13 ribuan gitu kan. Terus pernah nggak kayak lu ngeliat hal-hal yang apa ya aneh gitu kan atau awkward terus bikin kesel kayak ih ini orang gini amat gitu. Nggak ya di dunia oke. nyata ataupun di dunia digital, dan apa yang biasanya bikin Sinta tuh iya apa sih gitu. Oke, kalau di dunia nyata nih Bang Ije ya, kalau untuk hal-hal awkward itu sebenarnya nggak ada sih. Aku selalu ngejalanin hal itu pasti fun. Jadi maksudnya kalau emang ada sesuatu yang bikin awkward nih, aku lebih kayak nggak terlalu notice. Jadi akunya juga nggak apa ya, nggak kaku lah di momen itu gitu. Jadi sebisa mungkin aku membawa fun. Tapi kalau untuk hal-hal berkesan tuh pasti ada sih. Gitu. Oke, iya maksudnya yang kayak yang susah lu lupain gitu terkait dengan etika ya misalnya gitu kan. Ketika orang ngapain misalnya, terutama di media sosial deh. Oh, media sosial. Lebih pintar-pintar bersikap sih ya Bang Ije. Karena kan media sosial ini kan sebenarnya wadah yang benar-benar sangat amat berpengaruh ya di dunia yang sekarang ya. Jadi itu lebih harus berhati-hati. Iya. Terus Nah, juga sesuatu yang menurut lu nggak hati-hati dan bikin lu ilfil biasanya itu biasanya yang komentar seperti apa atau ketikan seperti apa atau postingan seperti apa yang bikin Sinta? yang lebih ini sih, lebih kayak menjudge seseorang ya. Maksudnya gini, kadang kan aku sih kurang respect ya sama orang-orang yang terlalu hate comment gitu comment, kan. oke. Terus membuli. Kurang suka aja sih Bang Ije. Maksudnya gini, kita kan nggak pernah tahu ya sebenarnya orang itu lagi mengalami situasi yang seperti apa gitu. Maksudnya sebisa mungkin kalau kita menggunakan sosial itu ya gunakanlah dengan baik gitu. Kalau memang kamu nggak bisa ngasih saran yang baik atau belum pernah merasakan di situasi itu, ya lebih baik dilihat aja, nggak usah di hate comment gitu. Lu belum pernah ngerasain posisi orang itu. Bener, karena kita nggak pernah tahu mental orang kan. Betul. Takutnya nanti kita cuman komen menurut kita kayak nggak Biasa apa-apa, aja. biasa aja. Tapi kan kita nggak pernah tahu orang yang lagi drop mental itu kan bisa, aduh, emang gue sesalah ini ya? Emang kepikiran gua- sampai iya. tidur. Jadinya kan overthinking, kasihan kan Iya, gitu. iya, Maksudnya iya. udahlah kita pintar-pintarlah bersosial media. Sebisa mungkin jangan pernah underestimate orang lain. Oke. Gitu. Nah, ketika etika di dunia digital itu tadi yang ngeganggu lu gitu ya. Ditarik ke dunia nyata. Misalnya kita lagi ngobrol gitu. Hal-hal yang Oke. bikin Sinta sebel kalau ngobrol sama orang dan menurut Sinta tuh kayak "Oh, ini orangnya kayak kurang respect sama orang nih atau seperti apa." Itu ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Ada sih, lebih Misalnya? kayak ke misal kita ngobrol nih. Nah, Tapi ternyata Bang Ije kayak malah sibuk sendiri Oke. Oh, gitu kan. gua Maksudnya main handphone secara gitu nggak ya. langsung kan kayak gue didengerin gak sih gitu kan. Gue lagi ngomong nih gitu. Maksudnya kan Iya, iya, iya. respect ke lawan berbicara itu kan kalau bisa kita eye contact ya Bang Ije ya. Betul, Maksudnya betul. kan ngobrol tuh kan face to face tuh kan kalau bisa yang kita lihat kan eye contact gitu kan. Apalagi kita udah ngeluangin waktu untuk ngobrol sama orang itu Betul. gitu. Giliran kita udah ketemu kan malah asik sendiri main handphone gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kan kita juga yang tadinya excited buat ngobrolin sesuatu jadi kayak udahlah males gitu. Jadi kayak udah deh gitu. Oke. Nah, terus kan Sinta kenapa ya menurut lu anak-anak muda tuh kayak gampang banget komen di media sosial, tapi pas ketemu tuh biasa diem.
Oh, jago kandang ya. Ada kan kayak gitu kan? Ada, banyak, Apalagi banyak, orang-orang kayak lo gitu yang emang punya banyak apa ya, misalnya ditonton banyak orang, followers lo banyak gitu, terus hate comment, pas ketemu tuh ternyata nggak segalak yang di media sosial gitu. Ada Bang Ije itu tuh. Ada pengalaman kayak gitu? Ada maksudnya kayak ketika di sosmed nih kayaknya lo nih gini. Ah kamu nih gini. Tapi pas ketemu kayak diem, nggak berani natap mata gitu. Tapi kalau di sosmed tuh kayaknya garang banget gitu ya. Pernah ada masalah kasus kayak gitu? Kalau kasus kayak gitu sih Sinta nggak pernah, cuman temen ada. Oh temen. Temen ada. Tapi Iya. kalau aku pribadi alhamdulillah nggak ada. Ih kalau Sinta mah, kalau ketemu lu nggak akan bisa ngatain dia, justru malah lu minta foto sama dia. Amin. Oke. Nah lu juga kan sebagai Apa content creator juga ya, gue kan juga Betul. banyak banget updatean lu gitu kan. Pasti sering tuh kayak ada request atau konten maunya kayak gini gitu kan. Nah gimana cara lu milih konten yang etis dan nggak sensasional lah gitu, atau yang Oke. nggak bombastis? Lu kayaknya kan lebih santai kan, Betul. nggak yang sensasi ke sensasi gitu nggak kan? Ini orang chill banget nih dari kecil gue ngeliatnya, dari dulu SMA gitu kan. Bener. Ya maksud gue kayak lu tuh cuek banget gitu sama Bener. orang ngomongin tentang lu apa segala Betul. macam. Sinta tuh lebih kayak gini sih Bang Itu Ije. gimana tuh? Lebih kayak nggak mau memikirkan atau mendengarkan sesuatu yang kayak terlalu bikin overthinking ya. Maksudnya gini, kan kita nggak pernah bisa mengatur seseorang, kita nggak pernah bisa untuk apa ya bahasanya untuk apa sih Bang Ije, kayak intinya kita tuh nggak bisa untuk mengatur seseorang gitu. Nah, di Entah luar dia suka kontrol sama kita, kita, yang di luar entah kontrol dia kita ya. iya betul, karena kan itu balik lagi ke diri kita aja. Betul, Gimana betul. cara kita menerima itu. Oh, keren. Jadi gue lebih milih kayak apapun yang orang bilang di luar sana, apapun yang mereka nggak suka dari gue, ya nggak ada masalah. Semua orang berhak untuk menilai gitu. Jadi ya udah chill aja gitu. Yang kita bisa atur adalah respon kita. Ya kan? Benar gitu. Makanya kayak kalau untuk konten itu sendiri ya balik lagi. Kalau Sinta sih balik ke klien. Misal nih, klien tuh maunya gimana? Sinta akan tanya, kalian punya konsepnya apa? Kalau misalnya mereka menyerahkan ke Sinta pribadi, ya udah Sinta buatin konsep. Sinta punya konsep seperti ini, gimana gitu. Dan Sinta nggak pernah memikirkan itu untuk harus viral. Yang penting apa yang Sinta buat ini kontennya satu bermanfaat, kedua tuh udah sesuai sama apa yang dimau sama klien gitu. Oke, Jadi oke. kayak untuk viral tuh bonus sih Bang Ije. Karena kalau kita pikirannya selalu pengen viral, alhasil nanti yang dicari sensasi terus Iya kan, maksudnya ya, iya. gimana caranya nih supaya konten gue menarik, gimana caranya nih konten gue supaya naik cepet, alhasil kan nggak mikirin si poin-poin utamanya gitu. Betul ya. Jadi nggak mau Dan biasanya bisa. yang konten-konten kayak gitu ya, dia bisa nerabas apa aja ya. Pasti yang penting viral. Yang penting viral Yang ya penting kan. viral. Bahkan hak orang ya kan, privacy orang, Betul. hooknya macam-macam ya kayak gitu. Nah ya. itu tuh bahaya juga tuh, apalagi udah sampai nyenggol ke privacy ya. Aduh itu jangan sampai deh. Oke. Jadi tapi lu ada ini nggak kayak misalnya Apa tuh? termasuk picky nggak sih, kayak gue maunya yang konten-konten kayak gini atau klien-klien kayak gini, gue nggak mau yang kayak gini-gini, ada nggak? Pikinya lebih ke mood sih Bang Ije. Kayak cewek ya. Moodnya gimana misalnya? Aku gini, maksudnya gini, ketika ada klien nih ngehubungin, Kak, open endorse nggak Kak, bisa nggak konten A, B, dan C gitu. Biasanya tuh Sinta pakai feeling. Kalau menurut Sinta kayak, feeling gue kurang nih, atau oh oke nih baru gue ambil gitu. Pikinya lebih ke situ sih Bang Ije, bukan karena picky masalah salary atau mungkin karena konten, enggak. Oke. Nah, kalau misalnya tren-tren receh yang lucu-lucu gitu, lu sering nonton juga? Suka banget, gue anak receh banget soalnya. Oke. Karena Sinta Clara yang di sosial media sama asli itu berbanding kebalik. Oh gitu. Wah, ada yang diumpetin nih. Iya, enggak, maksudnya tuh kalau di sosmed kan brandingnya as a master of ceremony gitu Oke, kan, oke, maksudnya profesional gitu. Tapi ternyata di luar tuh juga lu Enggak juga, kocak juga ya. kocak juga tuh saksinya tuh. Itu PA gue ada saksi Oke. kehidupan tuh. Oke, tapi menurut lu kayak konten-konten lucu-lucuan gitu-gitu, ada yang lu skip nggak sih? Konten apa yang biasa lu skip? Konten yang gue skip itu lebih kayak ke nyiksa hewan, bully, terus hal-hal yang terlalu meremehkan sesuatu tuh biasa gue skip sih. Tapi kalau untuk receh-receh yang kayak orang jatuh, orang kejebur, atau orang nyangkut tuh biasa gue senang. Iya. Karena lucu kan, Iya, itu kan bener-bener. receh kan. Apalagi nggak sengaja ya. Iya, jadi kerjaan gue tuh nge-share itu tuh ke teman-teman gitu. Kalau gabut apa gitu. Oke. Nah, orang-orang kayak lu ini juga kan berpotensi ya untuk
apa ya, misalnya kena hate orang, ujung-ujungnya cancel culture kan. Dan kita udah ngeliat nih banyak apa ya, public speaker atau artis ataupun ya orang-orang terkenal dengan follower banyak Oke. yang akhirnya kena cancel gitu gara-gara sesuatu ya kan. Gimana Sering. gimana menurut lo fenomena kayak begitu? Menurut Sinta, yang mana nih cancel culture-nya atau sebagai misalnya Sinta sebagai korbannya nih? Misalnya ya masih ini deh orang-orangnya deh dari sisi netizen gitu. Oh, dari sisi netizen. Kalau Sinta pribadi sih orangnya nggak pernah mau ikut campur ya Bang Ije. Maksudnya gini, ketika ada sesuatu isu nih gitu, aku lebih milih untuk mantau aja, ngelihat, mantau, tapi aku nggak untuk. Tapi lu nggak pernah ya komen-komen juga gitu, kepancing gitu kan? Nggak pernah. Misalnya Boleh ada, cari lah akun Sinta yang mana DJ gitu. ini sama DJ ini gitu Nggak. kan. Lu pro kesini gitu Enggak, aku nggak pernah. Karena mikirnya gini sih Bang Ije. Semua orang kan punya aib ya, dan semua orang punya masalah gitu kan. Jadi Sinta mikirnya kayak ya udah biarin aja, cukup ngeliat, cukup mantau gitu. Tapi nggak pernah mau ikut campur di sosial media. Kenapa? Karena kan jejak digital tuh bahaya banget ya, dan nggak akan pernah bisa hilang gitu. Walaupun someday kita ngapus komen kita tuh belum tentu kehapus juga gitu kan. Jadi lebih pintar-pintar aja sih untuk bersosial media. Oke. Karena kan itu bisa jadi bumerang sih Bang Ije. Misal nih Bang Ije ada sesuatu isu, Sinta ikut iseng nih komen. Menurut Sinta mungkin komen itu biasa, tapi ternyata kan buat Bang Ije atau buat netizen lain ternyata ini hate comment. Terus jadinya kan serang balik nih ke Sinta. Hasil kan jadi bumerang kan. Jadi gue lebih milih untuk nggak ikut campur sih. Diem aja jadi ya. Diam aja. Kalau ini salah satu juga nih yang jadi problem nih buat public person kayak lu gitu ya, yang punya banyak followers dan orang-orang notice dan tahu gitu siapa lu. Di videoin atau di fotoin diem-diem. Waduh. Pernah nggak? Paparazzi ya, Iya, kayak lo lagi jalan atau apa terus tiba-tiba di videoin Pernah. Gimana respon lo dan gimana cara nanggulangin orang-orang kayak begini? Sebenarnya sih ya itu tuh kadang privacy yang kayak gini tuh orang-orang tuh kurang memperhatikan ya Bang Ije ya. Maksudnya kayak hal begini tuh dianggap remeh nih kadang-kadang. Ada si A nih, ada Sinta nih lewat foto video terus diupload gitu kan. Sebenarnya kan itu secara nggak langsung udah melanggar privacy nggak sih? Dan kalau Sinta pribadi sih kurang suka ya. Maksudnya kalau ketika ada momen Sinta lagi di mana tiba-tiba difoto, diupload, menurut Sinta sih itu mengganggu privacy. Beda ya ketika Sinta lagi nge-MC, lagi on stage. Sorry itu saya kalau misalnya Sinta lagi uncontrol muka juga diupload ya udah nggak apa-apa. Karena itu kan udah di publik ya emang ya, settingan publik ya. Betul. Sedangkan kalau Sinta lagi entah di tempat makan atau di tempat lagi di kafe atau apa tiba-tiba di foto terus tiba-tiba diupload kan mengganggu privasi aja. Karena aku tuh timnya let post. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ngupload gitu kayak kok diupload nih sedangkan gue aja nggak mau nunjukin gue lagi di mana gitu. Tapi pernah. Oke. Gimana lu cara nyikapin orang-orang gitu? Lebih kayak lu datengin? Enggak dong. Sinta tuh orangnya lebih apa ya Kak? Males ribut gitu kan. Jadi kayak ya di-upload nih gitu. Biasanya aku nyuruh orang, maksudnya kayak tolong dong tegurin gitu. Oke. Oke, apa deh pesan lu terakhir nih untuk teman-teman ya, apalagi anak-anak muda yang emang followers lu juga gitu kan. Nge-follow RRI Bandar Lampung, RRI Pro 2 FM juga terkait dengan etika nggak cuma di dunia nyata ya, tapi sekarang di dunia digital. Apa yang ingin lo sampaikan ke mereka gitu, supaya hidupnya juga chill-chill aja gitu, kayak mengurangi masalah lah gitu kan. Ya kalau Sinta pribadi sih intinya apa ya, kita sebagai manusia atau kita sebagai generasi yang menggunakan sosial media itu pinter-pinterlah menjaga sikap baik bersosial media, baik itu secara dunia nyata gitu. Jangan sampai kita mengganggu privasi orang lain, jangan sampai kamu telat menghargai orang lain. Dan pesan Sinta, untuk hal besar itu akan kita dapetin mulai dari hal-hal kecil yang kita lakuin secara konsisten. Jadi untuk sekarang kalau bisa belajarlah menghargai orang lain, jagalah sikap ketika lagi berbicara dengan lawan bicara, dan apa ya, jangan pernah menghujat atau menghate sesuatu yang kita belum pernah ada di posisi itu. Betul. Dan kadang kita nge-hate orang, tapi kasus ini berjalan tiba-tiba yang kita hate itu justru malah dia lah yang di ini ya dia yang dibully gitu, dia yang jadi korban gitu kan. Malah kadang-kadang sering kayak gitu kan. Betul, makanya itulah tadi Bang Ije balik lagi, maksudnya kita ini kan kadang cuman ngelihat tuh dari satu sisi. Betul. Makanya
Sinta jadi belajar, maksudnya gini, ketika ada masalah sama seseorang gitu ya, jangan pernah nilai dari sudut yang A dulu deh. Kalau bisa tuh gimana memposisikan kita kalau jadi si B. Jadi kita bisa ngeliat nih, oh ternyata kalau gue jadi si pelaku gue bakal ngelakuin ini. Oh ternyata kalau gue jadi korban gue bakal ngelakuin ini. Jadi secara nggak langsung kan kita bisa menilai gitu. Oh ternyata mereka melakukan hal ini tuh karena ini gitu. Jadi nggak bisa ngejat satu sisi kan. Iya betul. Kebanyakan orang kan cuman kayak, misalnya nih Bang Ije ngupload nih Sinta Clara baru putus, Sintanya ngelakuin A. Akhirnya kan kesebar tuh. Ini beneran apa bercanda? Oh, kayak misalnya gitu. Misal kan Iya, iya. misal gitu. Alhasil kan yang kesebar akhirnya yang mereka hate kan mungkin Sinta, oh iya Sinta tuh putus, kata Ije dia tuh begini tanpa mereka tahu cerita nyatanya gitu. Betul. Misalnya loh ini. Nah itu dia. Oke, thank you banget ya Sinta Clara, luar biasa. Oke. Shout out to our MC yang luar biasa Thank ini. you. Ngobrolannya seru banget dan gua harap sih juga ada insight dan juga value yang bisa diambil dari obrolan ini. Amin. Dan yang pasti juga Sinta jangan kapok untuk diajak ngobrol ya Enggak di podcast dong, kita. aku nungguin banget nih, pokoknya kalau RRI itu kan itu rumah kedua Sinta ya. Thank Sinta you. Clara sekarang hal akhir ini dari Pro2 RRI. Makasih Sinta sekali lagi dan buat kalian semua tonton terus podcast ataupun konten-konten kita pastinya ya, baik di Instagram ataupun kamu bisa dengerin langsung dari radio rri.co.id dan juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Indra Julianta pamit undur diri, kita Indonesia. Bye bye. Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Indonesia is me, kau dan aku.